Nah, fitur ini ngegabungin foto sama video jadi konten yang lucu banget gitu ya, kreatif. Contohnya, itu kemarin gue jepret Fajri, dan dia minta dibuatin versi mini yang lagi bisik-bisik gitu. Ini ngasah kreativitas banget sih. Seru loh. Ini adalah HP Oppo yang paling compact yang pernah gue pakai. Pertama kali pegang HP-nya, gue langsung kepincut ya, tertarik. Sebelumnya kita udah kontenin HP-nya bareng sama layar kedua terlucunya Oppo di Instagram Best Indo Tech. Dan banyak banget yang tertarik dengan kedua gadget ini. Bahkan ada yang notice juga kalau gadget ini itu collab sama Baby Monster. Jadi bentuknya lucu, mungil, dan fitnya tuh pas gitu ya kalau dibarengin kayak begini. Dan bikin dia tuh jadi cocok banget ya buat HP-HP Gen Z, anak-anak zaman sekarang lah. Nah, di video ini kita akan explore lebih dalam ya soal Oppo Reno 16 Pro 5G. Dari segi desainnya dan form factor-nya yang compact, performanya, kameranya yang fun, sampai user interface-nya yang ternyata banyak fitur AI yang dijejelin ke dalam Color OS 6 ya. Jadi kita langsung masuk aja ke videonya. Let's go! Nah, sebagai konteks, gue itu pakai HP compact buat daily mulai tahun 2023. Jadi udah 3 tahun nih, dan terakhir itu gue pegangnya iPhone 16 Pro sampai saat ini. Dimana tangan gue itu mulai terbiasa ya sama HP-HP yang ukuran layarnya itu di 6,2 sampai 6,3 inci. Itulah yang jadi alasan kenapa gue tertarik sama Oppo Reno 16 Pro gitu ya. Akhirnya ada HP Oppo yang sekompak ini dan resmi di Indonesia. Jadi gak butuh lama ya buat gue beradaptasi sama Reno 16 Pro. Feel-nya nyaman gitu, mirip sama iPhone 16 Pro. Dari lekukan bodinya yang flat depan belakang, frame-nya juga dibikin agak rounded gitu ya, yang digenggam itu pas di telapak tangan. Dan ini ngaruh juga ke bagian bobot bodinya ya, yang mana beratnya itu ada di 191 gram. Nyangga pakai kelingking, ini nggak pegel. Materialnya juga dia pakai aluminium dan kaca yang nyambung sampai ke frame kameranya. Mewahnya dapet. Dan yang kita pakai ini punya ciri khas yang nggak dimilikin sama HP lain. Jadi dia unik gitu ya, yaitu 3D effect yang beneran kasih efek timbul. Oppo sebutnya itu dengan desain 3D planet, dan ngebuat efek kayak gini ternyata ribet pak, butuh 3 lapisan di bagian back cover kacanya. Intinya ini desain yang unik dan eye-catching, eksklusif cuma Oppo yang saat ini punya. Nah, di sisi kiri HP-nya ini ada satu tombol kecil ya buat shortcut command, atau gue sendiri ini setnya ke AI Mindspace, yang mana belakangan itu ngebantu gue buat tracking pengeluaran dari dompet digital. Nanti akan gue bahas lengkapnya di segmen user experience atau UI. Tapi kalian bisa juga untuk atur si snap key-nya untuk jadi oper ke sound mode sampai voice recorder juga di settingan snap key. Nah, bahas soal desain, Oppo Reno 16 Pro itu kebagian 2 warna. Yang kita pakai ini namanya Pop White, dan kalau kalian prefer yang warna-warna simple, itu ada juga yang Starlight Black dengan finishing matte-nya. Gue sendiri sebenarnya lebih nyantol atau lebih condong ke warna yang gelap, yang black. Nah, form factor yang compact ini ngaruh ke bagian layarnya juga yang mungil gitu ya. Ukuran 6,32 inci, AMOLED 144 Hz, yang HBM-nya ini nembus ke 1800 nits. Pas gitu ya buat kita pakai daily, dan nggak kegedean, nggak kekecilan juga. Yang paling berasa sih ini sebenarnya warna layarnya yang menarik banget gitu ya di mata. Dia pop, dan gue pakai buat motret outdoor, itu kecerahannya, HBM-nya itu bisa nyeimbangin sama matahari yang nyorot langsung gitu. Nice. Reno 16 Pro ini kebagian kamera yang fun ya, karena dikasih fitur-fitur baru dan bisa kita explore lewat 4 total kamera di HP-nya. Main kamera 200 megapiksel, telefotonya juga pakai 3,5 kali optical zoom 50 megapiksel, ultrawide-nya 50 megapiksel, dan selfie-nya juga sama-sama pakai sensor 50 megapiksel. Yang mana itu luas tangkapannya super lebar. Nah, gimana hasil fotonya? Kita bakal bahas, kalian cek hasil-hasil fotonya. Nah, untuk main kameranya, ngambil foto pakai kamera utama ini dapat warna yang cerah ya, detailnya juga tajam, karakter warnanya ini mirip kayak Reno 15 Pro Max. Kita sempat foto bareng pas rayain 10 tahunan Best Indo Tech, dan ini posisinya backlight ya. Wajah kami tetap kelihatan jelas dan dibantu juga sama enhance dari AI. Kita geser digital zoom ke 2 kali gitu ya, dimana itu kita fotoin nasi tumpengnya yang ada di bagian depan, warna nasi kuningnya, hijau daun, dan merah sambelnya itu pop gitu, ready to post. Gue juga sempat motret pas main bareng sama Dogo, sama anjing ya, ngandelin 2 kali zoom, dan hasilnya oke. Nah, di kondisi yang remang ini juga detailnya tetap kejaga di sini ya. Beralih ke telefoto 3.5x optical zoom, atau di sini pakai focal length di 85 mm. Karakter warna dari main kamera yang pop tadi ya, itu sedikit diredam di sini. Nah, di sini kita paling pas buat motret subjek sebenarnya, manusia. Skin tone-nya itu ngambil warna asli, dan detail wajah ini tetap ketangkep dengan baik. Motret objek bunga dengan kontras warna yang kayak gini juga menurut gua jadi juara ya di Reno 16 Pro. Balance warna dan detailnya pas.
Nah, di lensa ultrawide gue ngerasa kalau kontras fotonya ini dibikin lumayan pekat ya, terutama di bagian yang areanya itu teduh atau remang-remang. Bukan remang sih, lebih teduh gitu ya. Ini foto diambil pas pagi hari, langitnya itu lagi cerah-cerahnya ya. Dan kita bisa lihat kalau di bagian langit, gedung, itu kelihatan detail, tapi di sisi jalan itu kelihatan agak gelap gitu. Nah, di lokasi indoor, kita bisa nangkep detail dengan baik dan bisa nge-freeze waktu juga pas misalkan kita lagi main padel, lagi sport gitu ya. Karena shutter speednya ini terpantau bisa di 1:100. Nah, lensa selfie Reno 16 Pro itu focal length di 18 mm, yang mana udah masuknya ini hampir ke ultra wide lens. Dan ini luas tangkapannya luar biasa lebar ya. Kami selfie ber-12 itu ketangkap semuanya di lokasi indoor. Skin tone sendiri di sini memang kelihatan ada enhancement, jadi lebih cerah dan detailnya juga dibantu sama AI. Oke, ini adalah contoh perekaman untuk Oppo Reno 16 Pro 5G, dan ini gue pakai kamera selfie-nya di 4K 60, dan di sini kita bisa ganti-ganti mulai dari lensa selfie-nya yang diganti ke kamera rear. Nah, ini kita ganti ya. Oke, dia itu defaultnya ada di 1 kali, tapi bisa kita ganti ke 0,6 atau ini ultra wide ya, sambil jalan tipis-tipis, dan kita ngetesin stabilitasnya juga karena dia ada stabilitas yang udah di enhance gitu ya. Dan ini kalau misalnya kita ganti ke 1 kali, terus ada 2 kali digital zoom, 3,5 kali ini optical, dan mentoknya itu bisa di 18 kali, kira-kira kayak gini hasilnya. Nah, ini kalau misalkan gua pencet langsung ke ultra wide-nya, boom, perpindahan lensanya cakep pak. Tapi gimana menurut kalian soal kualitas untuk video recording? Ini nggak pakai fitur ini itu ya, cuma si auto straighten-nya aja. Tulis di komen. Dan di sini kita bisa pakai fitur si dual view-nya. Nah, ini bisa diganti-ganti ya untuk posisi selfie-nya gitu. Jadi kita bisa atur-atur kemanapun. Dan di sini resolusinya maksimal, mentoknya itu ada di 1080 30 fps depan belakang gitu ya. Tetap sama di sini kita bisa ganti-ganti lensa sampai ke optical zoom-nya juga. Jadi ya bisa dipakai untuk kalau misalkan kalian lagi konser dan segala macam. Ini berguna sih. Ini bisa di switch juga ya kameranya. Dah. Jadi gue yang gede gitu, jadi backgroundnya jadi gue, dan kamera rearnya ada di pop up. Keren. Nah, fitur lain yang seru di kameranya itu ada yang namanya Pop Cam, yang mana ngingetin sama Master Mode di Find X9 series. Di sini kita bisa akses banyak filter kamera. Paling seru buat dicoba itu ada Light Leak, Digicam, dan Instant Film. Tapi ada filter lain juga yang bisa kita akses di sini ya. Settingan kameranya ini bisa kita atur manual, jadi kasih ciri khas pribadi lah soal si warnanya itu. Dan bisa kita tambahin juga soft light biar berasa kayak dreamy gimana gitu. Nah, selain itu di bagian galeri ada fitur baru yang namanya AI Remix Collage, yang mana ini munculnya ada di kolom Create. Nah, fitur ini ngegabungin foto sama video jadi konten yang lucu banget gitu ya, kreatif. Contohnya itu kemarin gue jepret Fajri dan dia minta dibuatin versi mini yang lagi bisik-bisik gitu. Proses editnya juga simpel di sini ya. Kita tinggal jepret foto dan video temen, terus masukin ke AI Remix Collage di galeri dan pilih satu foto buat backgroundnya. Pencet Add buat custom sticker, dan di sini gue pilih video, terus Add, dan pilih AI Video Cutout. Tinggal atur posisinya dan pencet Done. Terus kalian save aja kalau udah puas sama hasilnya. Ini ngasah kreativitas banget sih. Seru loh. Nah, di kolom yang sama ada yang namanya Photo Collage baru, atau Oppo itu sebutnya AI Pop Out 2.0, di mana kita bisa bikin collage foto kayak begini. Ada efek nembus atau pop out gitu antar foto, dan sekarang ini nggak cuma subjek aja atau manusia yang bisa jadi pop out, tapi sistemnya juga bisa ngedeteksi bangunan, furnitur, sampai kendaraan. Ini fun dan apa ya? Youthful kali ya, youthful. Ya, pokoknya ceria banget lah, anak muda banget di sini fitur-fiturnya. Nah, nggak berhenti di bagian kamera sama galeri, banyak fitur seru lain yang nyebar di ColorOS 16. Kayak yang tadi gue sebutin, ada tracking pengeluaran atau AI Bill Manager, O+ Connect, sampai fitur-fitur AI seru lainnya. Gue mulai dari AI Bill Manager, yang simpelnya itu sistem buat monitor pengeluaran per bulannya kita. Kita tinggal simpan aja lewat Mindspace atau klik tombol yang snap key tadi ya setelah bayar pakai dompet digital. Nanti dibikinin detailnya lewat menu Mindspace. Dan Mindspace sendiri ini seakan kayak
otak keduanya kita gitu ya. Semuanya yang pengen kita ingat, dari ide sampai sespesifik ketemu event seru di Instagram, itu bisa disimpan semua di sini. Yang suka tiba-tiba punya ide random gitu, nah ini bisa diucapin aja, kalian tinggal hold snap key-nya buat aktifin voice memories. Nanti ide kalian itu bisa direkam dan dibikin rangkumannya secara otomatis. Atau kalau kita mau brainstorming, itu bisa lewat AI Mind Pilot, karena ini tempatnya AI model gede itu pada ngumpul ya. Kalian bayangin aja, ada Gemini, Perplexity, sampai ChatGPT yang bisa kita ajak diskusi bareng, dan itu hasilnya bareng-bareng gitu, samping-sampingan, bisa kita compare. Seru banget. Nah, yang suka traveling ya, bisa manfaatin yang namanya AI Menu Translation buat terjemahin menu bahasa asing tentunya ya. Kerennya di sini si AI-nya itu ngebantu kasih tahu detail bahan dari daging apa sampai info alergen. Jadi beda sama terjemahannya dari Google Lens ya. Harga dalam mata uang asing itu juga bisa dikonversiin secara otomatis di sini. Terakhir, soal urusan kerja, scan dokumen lewat kamera HP ya, itu bisa dibantuin sama AI Scan dan AI Extract. Hasilnya ini dari yang berbayang atau ada sisi yang melengkung gitu ya, yang kelipet, itu bisa dibenerin. Sama O Plus Connect-nya ini buat nyambungin Reno 16 Pro ke device Apple juga. Fitur lengkap soal Color OS 16 ini udah pernah kita bahas, jadi kalian bisa cekin aja lengkapnya di sebelah sini. Nah, semua fitur yang udah kita explore tadi itu bisa kita jalanin dengan smooth tanpa berasa kewalahan ya. Ini HP mungil tapi ngebut. Sebagai patokan benchmark Antutu 11 itu kita dapat skor di 2,2 juta poin, dan main game ringan sampai berat gitu ya. Di HP ini tuh mulus dengan settingan mentok kanan. Mobile Legends kebuka settingan 144 Hz, Genshin Impact itu juga kita pakai settingan highest 60, dapat average 53 FPS. Kalau kalian main Roblox itu bisa nyalain fitur khusus buat optimalin game experience-nya, dan baterainya pas gua coba pakai gitu ya untuk gaming selama 30 menit itu turunnya 11% aja. Ini Genshin Impact loh, yang berat loh ya. Daily usage gue itu ada di kisaran 7 jam SOT dengan kapasitas baterai 6700 mAh silicon battery di dalam sini. Ini awet banget dan jarang gue dapetin buat ukuran HP semungil ini. Ngecasnya itu sampai full di kisaran 1 jam pakai charger bawaannya di 80 watt SuperVOOC. Nah, di awal video tadi gue sempat mention soal layar kedua yang super lucu dari Oppo, namanya itu Oppo Bubble. Kita sempat spill layar ini buat dicantolin ke belakang HP, tapi ternyata Oppo punya juga casingnya yang kayak karet-karet gini, yang mana bisa kita gantungin di tas, atau kita bisa gantungin di mana aja kayak di tote bag buat dekorasi. Nah, buat yang baru lihat, Oppo Bubble itu alat bantu kamera sekaligus e-badge buat HP kita. Kita itu bisa preview kamera dari sini buat foto atau video, sedangkan mode standby-nya, ini kita bisa munculin animasi atau custom foto dan video itu juga bisa. Oppo Bubble ini dijualnya terpisah ya dari Oppo Reno 16 Pro 5G. Nah, setelah kita explore lebih dalam soal Oppo Reno 16 Pro 5G, berasa kalau HP ini tuh fun gitu ya, buat dipakai sehari-hari. Nggak cuma di bagian form factor-nya aja yang mungil, banyak yang bikin Oppo Reno 16 Pro ini beda dari HP lainnya. 3D design bodinya, yang mana itu eye-catching ya, dan pilihan varian warna lainnya juga ini terinspirasi sama style Baby Monster. Fitur AI juga ini bejibun ya dari galeri, itu ada AI Remix Collage, terus ada AI Mindspace juga yang makin rame sama manajer keuangan, sampai ada 3 AI model gede yang dimasukin ke dalam sini. Sampai fitur penerjemahnya buat travel, dan O Plus Connect-nya kalau kalian mau konekin HP bareng-bareng sama device-device-nya Apple. Fitur di Reno 16 Pro ini refreshing dan banyak banget sih yang bisa kita explore. Plus, Oppo juga kasih jaminan software update yang lumayan panjang buat Reno 16 Pro. 5 tahun OS update dan 6 tahun security patch atau security update. Plus, after sales Oppo ini legit ya. Kalau ada apa-apa sama HP-nya itu kita tinggal ke Oppo Store aja dan servisnya juga oke. Jadi ini HP yang all-in-one kalau kalian suka sama hal-hal yang baru, yang fresh gitu ya. Konten juga jadi lebih fun dan vibe-nya itu ceria kegambar dari bagian luar sampai dalam si HP-nya. Gua sendiri excited ya buat nyoba lebih lama bareng si HP-nya. Kecantol asli, Pak. Oppo Reno 16 Pro 5G ini cuma ada satu varian storage aja, 12/256GB, dan Oppo itu ngenalin HP ini bareng sama seri Reno 16 lainnya, Oppo Reno 16 5G dan Oppo Reno 16 F 5G. Tapi gimana menurut kalian soal HP-nya, terutama yang seri Pro ini? Kabarin di kolom komentar, dan kita saling berbagi, kita saling belajar, dan kalau misalkan ada salah data ataupun hal-hal yang pengen kalian ceritain soal HP-HP-nya Oppo, boleh banget buat ditaruh di bawah sana.
Next, apakah cocok atau menarik kalau misalkan kita adu-adu HP-nya sama yang lain? Tapi kalian request aja di bawah dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys. Ciao Bella.